Hello, what it's up everyone. Hari ini kita akan mereview Samsung Galaxy M32. Bisa dibilang Samsung Galaxy M32 ini menjadi pilihan Samsung di harga 2 jutaan yang memberikan spek yang nggak pelit ya. Tapi ada beberapa catatan yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli HP ini. Apa saja pertimbangannya? Kita mulai videonya. Jadi pada saat saya beli, ini ada dua varian yang RAM 6GB dan RAM 8GB. Yang saya beli ini adalah RAM 8GB ya. Ini adalah varian tertinggi. Dan pada saat saya beli, itu untungnya saya dapat promo dan harganya kurang dari 3 juta. Atau lebih tepatnya 2.800.000. Tetapi untuk yang varian terendahnya, yang RAM 6GB, itu kalian bisa mendapatkan di rentan harga 2,7 sampai 2,8. Lalu apa saja yang ada di dalam boxnya? Ini menurut saya nothing really special. Jadi ini yang ada adalah HP-nya itu sendiri, charging brick, buku manual, kabel USB Type-C, dan SIM eject tools. Tidak ada casing dan tempered glass-nya. Kemudian impresi saya setelah memegang HP ini meskipun sudah disematkan baterai 5000 mAh, itu saya rasa ini masih enak di tangan ya, masih nyaman digunakan dengan satu tangan. Tebalnya juga tidak setebal HP dengan kapasitas baterai yang sama 5000 mAh. Ini ketebalannya di sekitar 8,4 mm, lalu untuk beratnya sekitar 180 gram. Sehingga untuk penggunaan satu tangan, ini selera saya cukup compact ya, Samsung Galaxy M32. Nice, tetapi salah satu pengorbanannya memang desain dan build materialnya ini tidak ada yang spesial, karena bahan dari frame dan back covernya itu terbuat dari plastik. Lalu untuk desain dari displaynya ini belum punch hole display, ini masih Drew drop notch. Tapi saya tidak ada komplain ya dengan desain seperti ini. Lalu untuk bagian depannya, ini salah satu nilai jualan utama dari Samsung Galaxy M32, yaitu adalah layarnya yang sudah menggunakan panel Super AMOLED. Saya cukup suka dengan ukurannya, diagonalnya 6,4 inci, resolusinya ini Full HD, dan udah mendukung refresh rate 90Hz. Jadi Samsung udah lumayan naik kelas ya. Apalagi proteksinya juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass versi kelima. Untuk kualitas Super AMOLED-nya M32 ini tergolong di atas rata-rata ya. Saya juga pernah mereview Redmi Note 10 ya, yang bukan versi Pro, itu layar AMOLED-nya itu di bawah levelnya dibandingkan M32 ini. Apalagi juga sudah mendukung refresh rate 90Hz. Jadi ketika kita multitasking, ini terasa lebih lancar ya, lebih smooth dibandingkan dengan refresh rate yang biasa 60Hz. Kemudian untuk output dan inputnya ini cukup lengkap ya. Di bagian kanan ada volume rocker dan power buttonnya ini dibersamai dengan fingerprint. Lalu di bagian kiri ada SIM tray yang sudah mendukung dual SIM plus micro SD. Nice. Di bagian atas tidak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah ini cukup lengkap ya. Ada USB Type-C, 3,5 mm audio headphone jack, dan ada speaker grill. Tapi sayangnya ini belum mendukung stereo speaker, melainkan masih mono speaker saja. Kemudian yang selanjutnya untuk softwarenya, kemarin setelah unboxing saya mendapati ada update software dan langsung saya update ya. Saya cukup suka dengan tampilan dari One UI dan Androidnya ini sudah Android yang ke-11 ya. Ini simple dan clean ya, tidak ada bloatware seperti HP-HP Xiaomi. Tapi saya nggak tahu ya, ketika saya update softwarenya, saya rasa ada ghosting touch yang saya tidak berhasil merekamnya. Yang saya berhasil merekam adalah pada saat saya mencoba untuk membuka dan menutup aplikasi. Ini kadang-kadang nge-freeze ya layarnya. Saya nggak tahu apakah ini berasal dari softwarenya. Tapi solusinya ketika saya mengubah ke mode mudah, ini saya tidak mengalami ghosting touch sesering mode biasa ya. Jadi saya harap Samsung segera memperbaiki via software update, atau bahkan ini adalah unit yang saya review ini. Lalu kemudian untuk spesifikasinya, ini karena RAM yang saya ambil ini adalah RAM yang paling tertinggi, yaitu RAM 8GB. Jangan terlalu berharap dengan Helio G80 ini untuk bermain game yang intensif seperti Genshin Impact. Tetapi ketika saya bermain PUBG, menurut saya masih playable. Nggak yang keren-keren banget ya seperti Poco X3 NFC. Tapi ya cukup lumayan lah untuk mengakomodir kebutuhan saya bermain game tipis-tipis. Untuk benchmarknya hasilnya seperti ini ya, biasa saja. Ini bisa terbantu ya dengan chipset yang biasa aja. Ini chipsetnya ini masuk ke mid range, bukan yang upper mid range. Upper mid range itu
mulai kalau seri MediaTek saya rasa di Redmi Note 8 Pro lebih powerful dibandingkan dengan M32 ini. Ini karena menggunakan Helio G80, tetapi lumayan terdongkrak dengan RAM 8GB. Saya sarankan teman-teman ambil yang versi 8GB saja dibandingkan dengan yang 6GB. Kemudian untuk baterainya ini 5000 mAh. Tapi sesuai pengalaman saya 5000 mAh di Samsung Galaxy M32 ini bisa digunakan seharian, tapi tidak seawet 5000 mAh yang saya gunakan di Xiaomi Mi 10T Pro. Itu juga 5000 mAh, tetapi ya mungkin faktornya adalah karena fabrikasinya itu di Mi 10T Pro itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan si M32 ini yang hanya 12 nanometer ya fabrikasinya, sehingga ya ini as expected lah sesuai harapan saya, tetapi ya sudah cukup awet lah. Yang saya cukup kecewa adalah ketika saya menggunakan chargingnya itu yang ada di dalam box hanya 15 watt, padahal potensi sesungguhnya dari M32 ini bisa 25 watt. Itu saja sih catatan dari saya mengenai baterainya. Charging brick-nya saja yang tidak menggunakan full potensial dari M32 ini. Kemudian yang selanjutnya pembahasan kameranya, ini menggunakan 4 setup kamera. Kamera utama, ultra wide, makro, dan ada lensa depth-nya. Untuk hasilnya di kondisi cukup cahaya, foto yang dihasilkan cukup detail ya, dan ada sedikit bumbu-bumbu processing ala-ala Samsung ya. SDR-nya cukup agresif, bisa meredam highlight dan shadow dengan baik. Bisa dibilang untuk hasil fotonya bisa bersaing dengan salah satu kamera HP terbaik di rentan 2 jutaan, yaitu Poco X3 NFC ya, khususnya untuk foto. Nggak ada over sharpening yang berlebihan. Untuk dynamic range-nya juga oke. Perpindahan warna antara lensa utama dan lensa ultrawide kalau cukup cahayanya, nggak terlalu jomplang. Lalu yang saya suka dari Samsung Galaxy M32 ini menggunakan lensa ultrawide bertipe 0,5 kali ya. Jadi 0,5x ini sama dengan iPhone ya ultrawide-nya. Jadi lebih memberikan ruang yang lebih luas lagi. Tapi sayangnya kalau kondisi cahayanya kurang, ini noise-nya di lensa ultrawide lumayan jomplang dengan kamera utamanya. Lalu untuk makronya, meskipun ini 2 megapiksel, sampai video ini dibuat, ini adalah lensa makro terbaik dengan resolusi 2 megapiksel ya. Tapi catatannya teman-teman kalau mau mengambil 2 megapiksel di Samsung Galaxy M32 ini jangan goyang ya, pakai tripod maka hasilnya cukup tajam. Tapi kalau nggak pakai tripod hasilnya sering blur. Kemudian untuk malam hari, night mode-nya ini di Samsung bisa membantu meningkatkan detail, mengurangi noise, dan menambah terang ya, walaupun sedikit sharpening ya. Kemudian untuk kamera depannya, saya suka dengan karakteristik skin tone yang diproduksi oleh Samsung ya. Ini tidak lebay, tapi hasil akhirnya membuat saya tampak lebih ganteng loh, walaupun aslinya ya biasa aja. Jadi untuk kamera depannya kalau cahayanya melimpah, ini bisa diandalkan ya. Tetapi kalau cahayanya kurang atau khususnya untuk malam hari, meskipun ada night mode, ini tidak terlalu membantu, masih banyak noise yang ada di kamera depannya. Kemudian kita beranjak ke videonya. Ini salah satu yang menjadi catatan juga di Samsung Galaxy M32. Yang pertama adalah resolusinya hanya terbatas di 1080-30 fps, baik itu lensa utama dan ultra wide, jadi nggak bisa 4K. Kemudian untuk stabilisasi kamera utamanya juga menjadi catatan juga. Ini tidak stabil ya, Samsung Galaxy M32 ini justru stabil di lensa ultra wide-nya. Jadi catatannya, videonya biasa aja dibandingkan dengan foto, lebih bagus fotonya. Lalu kemudian untuk hasil Instastory, jangan terlalu ngarep ya di Samsung Galaxy M32, karena videonya itu biasa aja, maka output Instastory-nya juga biasa aja. Ini terlihat HP-HP murahan ya Samsung Galaxy M32 ini untuk Instastory-nya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan semua tipe HP, saya selalu membuat hasil Instastory di Instagram saya @dimaswahyuka. Bagi teman-teman yang pengen follow, silahkan follow, karena di sana tidak hanya mengetes Instastory, tapi juga ada trik, kamera, video, dan informasi yang menarik mengenai pergadgetan. Kalian bisa cek dan follow Instagram saya @dimaswahyuka. Terima kasih. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Samsung Galaxy M32 ini cukup bisa dipertimbangkan ya ketika teman-teman memiliki budget 2 jutaan, karena ini adalah brand Samsung loh. Jadi salah satu main selling point dari Samsung M32 ini yaitu adalah layarnya yang sudah mendukung Super AMOLED plus refresh rate 90 Hz.
Lalu untuk kameranya, terutama untuk fotonya, bisa bersaing dengan HP dengan harga 3 jutaan atau bahkan lebih. Lalu untuk ukurannya terbilang compact ya menurut selera saya. Baterainya cukup awet, fitur-fiturnya lengkap, ada NFC, haptic feedbacknya juga terasa cukup premium, RAM-nya besar dan performanya bisa dibilang bisa diandalkan di rentan harganya. Karena ini terbantu dengan RAM 8GB tadi. Tapi ada beberapa catatan yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli M32. Yang pertama adalah dalam boxnya ini nggak ada casing ya dan tempered glass. Jadi kalian perlu beli aksesoris tambahannya. Lalu hal yang kedua, charging brick-nya ini belum mendukung full potensial dari M32 ini, masih 15 watt meskipun sudah mendukung 25 watt. Lalu catatan yang ketiga, kemampuan videonya biasa aja. Resolusinya belum 4K, bahkan main lensanya itu nggak stabil ya. Dan catatan yang terakhir adalah HP ini masih mono speaker, belum stereo speaker. Jadi keempat catatan ini perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli Samsung Galaxy M32. Mungkin kalau teman-teman tidak ada keberatan di 4 hal ini, go langsung beli Samsung Galaxy M32. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out.